Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka pada kegiatan tutorial online sesi inisiasi keempat. Semoga rekan-rekan mahasiswa sekalian senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini kita sudah memasuki sesi inisiasi keempat dan saat ini kita akan sama-sama belajar tentang identifikasi dan perumusan masalah kebijakan ya. Dan saya akan membuat sedikit ulasan tentang materi yang akan sama-sama kita pelajari pada sesi inisiasi keempat ini. Jadi tahapan identifikasi dan perumusan masalah kebijakan ini merupakan tahapan yang cukup krusial di dalam proses kebijakan publik, di mana seorang perumus kebijakan, baik dari masyarakat, parlemen maupun pemerintah, itu perlu memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi terhadap problematika atau isu yang ada di masyarakat, sehingga nantinya isu tersebut diputuskan untuk menjadi suatu isu yang benar-benar mengejawantahkan atau memanifestasikan masalah publik yang sebenar-benarnya. Nah, proses identifikasi masalah dalam tahapan kebijakan publik ini tentu saja melibatkan banyak aktor kebijakan, mulai dari masyarakat biasa sampai dengan golongan elit ya, baik dari akademisi, praktisi kebijakan sampai dengan pihak konglomerasi ya atau mereka yang berada di ranah private sector. Diperlukan identifikasi yang secara komprehensif dan holistik mampu memutuskan bahwa atau membuat suatu keputusan bahwa problematika yang terjadi itu benar-benar merepresentasikan apa yang menjadi sumber persoalan dari suatu kehidupan sosial masyarakat di wilayah manapun ya. Selanjutnya, problematika tersebut akan diolah sedemikian rupa dan menjadi dasar bagi dibentuknya suatu naskah akademik untuk selanjutnya diusulkan menjadi suatu rumusan kebijakan. Ya. Proses perumusan kebijakan sendiri ini biasa disebut dengan formulasi kebijakan. Ini memiliki sejumlah instrumen atau bahan begitu untuk tersusunnya suatu kebijakan. Kejelasan sumber hukum, kemudian penggunaan naskah akademik, laporan hasil pembahasan kebijakan di parlemen, sampai dengan proses legitimasi dan pengesahan kebijakan ini menjadi bahan-bahan yang perlu dipadu-padankan untuk sebagai dasar dari dibentuknya kebijakan publik. Nah, inilah proses formulasi yang mana proses ini menjadi salah satu proses yang mungkin memiliki kompleksitas yang paling rumit karena melibatkan banyak pihak begitu. Artinya sebelum sesuatu diputuskan atau sebelum kebijakan diputuskan, tentu saja ada begitu banyak pihak yang memiliki agenda terhadap kebijakan yang hendak atau yang sedang diformulasikan itu sebelum menjadi suatu kebijakan. Misalnya pengusaha, tentu saja mereka memiliki agenda tersendiri untuk atau sebelum kebijakan itu diterbitkan begitu. Sementara pemerintah pun juga memiliki agenda yang sama. Berbeda halnya mungkin dengan masyarakat yang akan selalu reaktif sifatnya, karena ketika itu sudah diputuskan barulah masyarakat dapat bereaksi, karena terkadang kebijakan itu diputuskan secara cepat oleh pemerintah dan juga parlemen, yang mana kita sudah sama-sama mengetahui ada begitu banyak kebijakan yang tiba-tiba muncul di ranah publik tanpa diketahui proses pembahasannya seperti apa. Misalnya seperti
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian yang baru terjadi mungkin revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia juga, yang dilakukan secara cepat begitu dan terkesan disembunyikan, dan akhirnya itu memantik reaksi dari masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan eskalasi yang besar dari demonstrasi massa begitu. Tentu saja kegiatan formulasi kebijakan yang seperti itu harus dapat dihindari oleh setiap aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik, karena idealnya formulasi kebijakan publik ini dilakukan secara transparan, dilakukan secara hati-hati, teliti, dan juga akurat, namun tetap berada pada koridor yang efektif dan efisien. Selanjutnya, instrumen-instrumen yang diperlukan seperti misalnya naskah akademik ini juga harus secara matang dibuat oleh pihak yang kompeten, biasanya akademisi. Kemudian penetapan atau pemilihan sumber-sumber hukum, ya, baik dari hukum adat maupun adopsi kebijakan dari best practice public policy juga harus benar-benar mampu merepresentasikan dan merefleksi problematika yang sebelumnya sudah ditentukan sebagai isu yang menjadi isu publik begitu, atau masalah publik yang benar-benar merepresentasikan problematika hidup masyarakat seperti itu. Nah, tahapan penting seperti misalnya pembahasan juga perlu dilakukan secara berhati-hati. Di dalam pembicaraan tingkat 1 dan tingkat 2 di parlemen, suatu kebijakan publik perlu untuk dikaji secara mendalam dengan melibatkan semua unsur di dalam wilayah yang hendak menerbitkan suatu kebijakan publik, ya, sehingga ketika kebijakan publik itu dilegitimasi dan disahkan begitu, reaksi publik dan juga berbagai kelompok baik elit maupun rakyat jelata dapat menerima keputusan yang dibuat oleh parlemen dan pemerintah seperti itu. Demikian materi video sapaan untuk sesi inisiasi keempat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan tidak pantas untuk diucapkan. Yang berbicara tidak lebih tahu, tidak lebih memahami, tidak lebih bijaksana ketimbang yang mendengarkan. Saya ucapkan selamat belajar kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian. Tetap semangat, ya. Sampai jumpa lagi pada sesi-sesi inisiasi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat belajar dan sampai jumpa.